Jadi nilai yang terkandung di dalam sebuah ideologi itu berasal atau bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, yang ada di dalam sosial, budaya, sejarah, agama gitu ya, yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, itulah yang namanya dimensi realitas. Misalnya, orang Nusantara gitu ya, yang kemudian menjadi Indonesia, di dalam masyarakat Nusantara itu terkandung di dalamnya adalah dimensi realitas. Orang Nusantara ya punya karakteristik percaya kepada Tuhan gitu ya. Kemudian mengedepankan gotong royong gitu ya, musyawarah, mufakat gitu. Nah, itu dimensi realitas. Kemudian orang-orang Nusantara itu misalnya secara real mereka eh, apa namanya memiliki prinsip-prinsip menghargai pendapat orang gitu ya. Eh, Kalau ada masalah mereka bermusyawarah. Nah, itu realitas. Jadi dalam ideologi itu misalnya ideologi Pancasila ya berasal dari realita yang ada di dalam masyarakat. Tentu yang positif ya gitu. Nah, yang terakhir dimensi fleksibel atau fleksibilitas bahwa di dalam ideologi itu dia harus beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Makanya ideologi itu dinamis ya. Ideologi Pancasila itu dinamis, demokratis gitu. Nah, jadi itulah dimensi di dalam sebuah ideologi. Dimensi ideal yang menjadi tujuan, cita-cita sebuah bangsa, dimensi realitas ya yang hidup di dalam masyarakat, dan yang terakhir dimensi fleksibilitas bagaimana dia mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu. Kemudian ideologi Pancasila sekarang ya. Nah, Pancasila merupakan ideologi ya atau dasar negara gitu dan pandangan hidup ya. Yang lahir pada 1 Juni ya 1945, kamu sudah tahu itu. Dan apa namanya secara resmi, secara hukum konstitusional dia menjadi dasar negara disahkan pada 18 Agustus. Tapi Pancasila lahir sebagai dasar negara filosofi Grondslag pada 1 Juni ya 1945. Nah, apa bedanya? Ini ya, ini pakai logika sebenarnya bisa gitu. Sila pertama itu fokusnya kepada nilai-nilai ketuhanan ya, menghormati perbedaan agama, perbedaan apa namanya kepercayaan gitu ya, toleransi terhadap perbedaan agama, menghargai orang untuk beribadah. Nah, kayak gitu. Tidak memaksakan agama, ya kan, mengedepankan kerukunan hidup antar umat beragama gitu. Toleransi, sikap menghargai. Nah, itu sila satu ya. Kalau sila kemanusiaan, kata kuncinya kemanusiaan, kata kuncinya humanity, kata kuncinya human rights, ya, kemanusiaan universal ya, termasuk apa namanya menjaga hubungan antar bangsa ya di dunia atau hubungan internasional itu dilandasi kepada sila kedua ya. Nah, bekerja sama dengan bangsa lain gitu ya, mencintai sesama manusia. Pokoknya kata kuncinya universal humanity. Terus persamaan derajat ya sesama umat manusia ya, agama, suku, bangsa, ras, warna kulit itu ya. Nah, itu humanity, universal humanity ya atau human right. Kemudian apa tadi respect antar sesama bangsa di dunia. Itu kata kunci untuk sila kedua. Untuk sila ketiga kata kuncinya apa? Persatuan ya, nasionalisme, cinta tanah air gitu. Lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Nah, itu kata kunci untuk sila ketiga. Sila keempat, kata kuncinya apa? Musyawarah, mufakat, demokrasi, mengedepankan menghargai pendapat orang lain, ya mengutamakan musyawarah, menjunjung tinggi keputusan bersama, pemilu, pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Nah, itu. Jadi kalau soalnya terkait dengan pilkada, pemilu, ya kan, yang kayak kemarin tuh ada soalnya kan ya waktu di materi di Pancasila kalau nggak salah bab 1 itu, ya ada yang salah juga waktu itu kan, yang masalah apa? Oh, misalnya pemilu di Indonesia misalnya gitu ya. Oh, ada dinasti politik ya.
yang mengedepankan keluarganya saja. Ini bertentangan dengan sila keberapa gitu ya? Ya sila keempat, ya bukan sila kelima. Itu enggak keadilan sosial Pak? Ya enggak nyambung justru ya. Nah, itu sila keempat karena sila keempat itu kata kuncinya musyawarah, mengedepankan pemilu yang demokratis gitu ya. Pokoknya terkait dengan pemilihan umum, pilkada, ya kan, menghargai pendapat, hasil keputusan bersama, ya itu adalah sila keempat gitu. Jadi pemilu, pilkada harus apa tadi? Langsung, umum, bebas, rahasia ya, luber dan jurdil. Kalau pemilunya nggak luber, tidak jurdil, ya kan, ya itu berarti melanggar sila keempat, gitu ya. Oke. Bukan sila kelima. Karena sila kelima itu dia fokusnya kepada misalnya ekonomi ya, keadilan sosial ekonomi sebenarnya. Menghargai kerja keras gitu, usaha-usaha, ya kan, kemudian apa namanya, menghargai karya orang gitu ya. Pokoknya lebih ke ekonomi sebenarnya ya, lebih ke keadilan sosial itu bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, makmur, kayak gitu tuh ya, keadilan sosial. Itu poinnya ya, kata kuncinya di situ. Nah, itu sudah ya, itu terkait dengan kisi-kisi yang Pancasila yang masih awal ya, yang di awal. Nah, kemudian dimensi tadi udah, ideologi udah, nilai ideologi, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Ya gampang, nanti ada kasus, kan kamu sudah pernah ngerjain soalnya kan ya, waktu ulangan harian yang Pancasila ya, kasus, ada teks, ya kan, ada wacana, terus hubungkan dengan sila keberapa gitu. Hal di atas sesuai dengan sila-sila, yaitu misalnya sila ketuhanan, kemanusiaan, ya persatuan dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi misalnya dalam beribadah kita harus menghargai orang lain yang berbeda agama, membebaskan mereka untuk mendirikan tempat ibadah, saling menghargai dalam beribadah, bla bla bla. Ini sesuai dengan sila ke, nah, gitu-gitu gampang kan ya? Ya sila satu gitu. Nah, kemudian apalagi tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membeda-bedakan ras dalam bergaul, bahkan bergaul sesama bangsa, umat manusia gitu ya. Tidak membeda-bedakan latar belakangnya, karena manusia itu terlahir sederajat. Nah, ini sila kedua gitu ya. Karena kata kuncinya equality apa, kata kuncinya adalah persamaan derajat ya, sesama manusia gitu. Ada pergaulan sesama bangsa, ya kan? Tidak membeda-bedakan ras, warna kulit, bla bla bla. Ya itu sila kedua. Lanjut ya, paham ya, paham, paham, paham. Kalau nggak paham langsung aja ngomong ya. Oke, jangan diam-diam baik ya. Nah, berikut analisis. Oke. Nah, nah, terus implementasi Pancasila sudah. SWOT. Nah, SWOT gampang ini ya. Nanti kita kerjain soal-soalnya ya. Nah, oke. Sekarang kita kerjakan dulu soalnya. Soal latihan AS ya yang kemarin sudah kamu kerjakan di e-labs. Di e-labs itu ada, oke? Nggak usah pusing ya, di e-labs ada. Nah, ini dia. Kita mulai dari pertama ya. Oke, siapa? Nomor satu apa jawabannya? Nomor satu, silakan. Siapa jawabannya? Ayo. Adam Smith, Pak. Adam Smith. Kalau Karl Marx itu tokoh apa? Komunis, Pak, komunis. Pak. Komunis. Kalau Vladimir Lenin, Sama, Pak. Komunis komunis. juga, Pak. Dua-duanya tokoh komunis. Kalau pertanyaannya gini gimana? Misalnya, siapakah tokoh siapakah tokoh yang mempengaruhi komunisme dunia? Ayo. Kalau gitu pertanyaan gimana? Karl Marx, Pak. Lenin. Ayo. Kan semua tokoh Karl Marx tuh B, C, D itu. Ayo, tokoh Karl Marx, tokoh komunis bahkan E. Makanya literasinya di situ. Tergantung kalimat soal. Ngerti nggak nih, Son? Kalau soalnya gini gimana nih? Tokoh komunis yang paling berpengaruh di Indonesia misalnya siapa? Nah, ini, Pak. Ya, kalau tokoh komunis yang paling berpengaruh di Uni Soviet misalnya gitu.
Stalin ya. Lenin sama Stalin gitu ya. Jadi beda tuh ya, tergantung. Oke, semuanya tokoh komunis itu ya, kecuali Adam Smith. Oke, lanjut. Kalau tokoh fasis siapa tokoh fasis? Hitler, Pak. Adolf Hitler, Pak. Selain Hitler? Mussolini. Netanyahu, Pak, Netanyahu. Enggak, itu enggak ada ya. Mussolini, Pak. Mussolini, Pak. Mussolini sama siapa? Hirohito misalnya dulu gitu. Ciri komunis ya? Nanti ada ya di soal itu ada misalnya ya. Atau ciri kapitalis gitu. Oke. Gampang itu sebenarnya latihan ini aja nih. Nanti soalnya Pak Sat ambil juga beberapa dari soal ini ya. Beberapa dari soal yang hak warga negara, yang HAM, dan beberapa dari soal yang kemarin, yang udah ulangan harian kemarin, kecuali B sama E itu belum ulangan harian. Wah, B sama E ini bisa terbantu sebenarnya ya. Cuman soalnya dibolak-balik aja. Maksud dibolak-balik itu dikembangkan gitu loh. Yang penting kamu paham konsep. Nomor 2, apa jawabannya? Fasis, Pak. Oke, fasis. Lanjut. Nomor 3, dampak negatif kapitalisme, ekonomi kapitalisme apa? Kesenjangan, Pak. Oh ya, kesenjangan. Kata Ya, kuncinya kesenjangan, kesenjangan Pak. ya. Kalau ekonomi kapitalisme itu kata kuncinya apa? Kesenjangan ekonomi. Terus ekonomi dikuasai oleh swasta, adanya pasar bebas gitu ya. Kemudian pemerintah atau negara sangat minimalis ya dalam mengintervensi perekonomian. Karena perekonomian diserahkan kepada pasar bebas ya atau swasta. Oke, nomor 4. Kalau pertanyaannya kayak gini, jawabannya apa? Nomor 4 apa? Yang C bukan sih, Pak? Oke, C. Pembukaan alinea keberapa? Lupa, Pak. Alinea keempat ya. Alinea keempat. Kalau soalnya begini, Pancasila secara yuridis konstitusional ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 18 apa? Desember. Agustus. 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 Oke. Kalau soalnya begini, Pancasila lahir sebagai filosofi Grondslag atau dasar negara pada 1 Juni. 1 Juni ya. Oke. Jod nomor 5. Ah, ini langsung keluar tuh. Apa jawabannya nomor 5 ini? 18 Agustus 18 45. Agustus. Oke, 6. Nanti sosialisme nggak ada ya, nggak keluar ya. Tapi ini jawabannya apa? Kalau mau dijawab, 6 apa? Yang Setara, B bukan sih, Pak? setara kolektif. Yang mana? B atau C? B. B. Oke, kalau yang A apa? Liberalisme. Liberalisme. Liberal. Kalau yang C, Rajen? Lupa. Yang C apa? Ada yang tahu? Wujud kesetiaan tertinggi individu kepada partai politik. Komunis bukan sih, Pak? Ya, komunis, betul. Kalau D, Fasis mungkin, Pak. fasis. Kalau E, ideologi agama ya. Agama. Oke, C, bagus. Nomor 7. Liberalisme termasuk ideologi yang dianut banyak negara. Apa? Menitik beratkan kepada apa tadi? Kebebasan individu. Kebebasan individu. Oke, Bravo. kalau A, Komunis, Pak. oke, komunis bisa. C, monarki absolut itu nggak ada hubungannya ya, itu monarki absolut. Kalau D, yang menggunakan Liberalis kekerasan, mungkin. komunis, Bukan nih. Itu kamu. komunis. Yang E, agama ya. Nah lanjut, 8. Nah yang tadi udah dijelasin apa? Nanti keluar lagi nih nilai 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 dasar gitu-gitu sama dimensi-dimensi itu keluar. Ini apa? Instrumental bukan, Pak? Instrumental. Instrumental. Oke, ingat itu ya, nanti keluar nilai-nilai ini keluar ya, nilai dasar, instrumental sama praksis. Lanjut, nomor 9. Gampang ini. Ciri komunis kecuali. Eh, Menghargai Ya, kebebasan betul. individu, Pak. Betul ya, ciri komunis
A, B, C, D, E, A, B, C, D itu ciri komunis, sedangkan E adalah liberal. 10, ciri negara yang menggunakan ideologi agama seperti Arab, kecuali apa? Yang A, Pak. Republik, Republik. Apa? Yang A bukan, Pak. Ya, betul. Republik ya, Arab Saudi enggak republik, dia monarki. Lanjut, 11. Nilai dasar Pancasila ditunjukkan nomor 1, 2, 3, Pak. Oke, betul. Kalau yang 4 nilai apa? Realisasi mungkin, Pak. Nilai nilai Praksis. apa? Praksis. Praksis, bukan realitas. Praksis beda lagi. Kalau realitas ya itu dimensi ya. Oke, ini praksis ya. Kalau yang nomor 5 nilai apa? Instrumental, Pak. Instrumental. 12. Perhatikan pernyataan. Nah, caranya kalau soal-soal yang panjang ada teks wacana gini, kamu sudah tahu mungkin ya. Baca soalnya dulu, baca pertanyaannya, perintahnya apa gitu. Nah, baru ke teks. Jangan teks dulu, baru pertanyaan. Karena kalau teks dulu, baru pertanyaan, bisa saja pas membaca pertanyaan, teksnya jadi lupa. Wacananya jadi lupa. Jadi supaya nggak bolak-balik kerjanya, ya kita baca pertanyaan dulu aja, baru membaca teks. Karena saat membaca teks, kita ingat pertanyaannya ini nih gitu. Nah, jadi setiap orang terikat oleh peraturan, merujuk cinta tanah air. Kata kunci tadi ya cinta tanah air, lihat tuh ya, mengutamakan kepentingan bersama. Itu berarti silakan nanti ini sambil kamu jawab ya, sambil kamu ingat jawabannya. Karena soalnya beberapa diambil dari sini. Nah, apa yang harus dikembangkan? Persatuan, Pak. Yang mana? Apa? Yang mana? A, B, B apa C apa D? E. Ya, betul ya. Sekarang 14. Nah, kemarin juga keluar nih ya. Masyarakat Bali beragama Hindu, bla bla bla. Nah, langsung aja baca soalnya perilaku yang sebaiknya dilakukan gitu. Gampang ini apa jawabannya? Jawabannya apa? Turut menjaga ketenangan. Ya, D ya. Lanjut, 15. Baca dulu soalnya. Sila ketiga dapat dijadikan pedoman dalam mengatasi tantangan. Tantangannya apa? Ini nih, individualisme. Berarti lawannya individualisme apa? Jawabannya. Jawabannya B ya. Gotong royong. Ya kan? Oke, lanjut. Bapak kalau gotong royong itu sila ketiga. Apa? Kalau gotong royong sila ketiga. Ya, betul. Kalau itu Pak membantu bencana alam tuh 2 atau 5? Membantu bencana alam. Iya. Apa? Pertanyaannya apa? Kalau membantu korban bencana alam tuh 2 atau 5? Oh, itu dua. Dua. Kalau 5 tuh lebih kayak yang gimana Pak? Ekonomi aja gitu. Oke, Tapi nanti makasih nggak Pak. keluar sih yang bencana nggak keluar. Oke Pak. Lanjut 16. Sila pertama Pancasila mengajarkan oke, bagaimana mencegah intoleransi. Ini pakai logika bisa ya, ini salah satu ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut. 17. Sistem kapitalisme pasar merupakan tantangan yang dapat mengancam keadilan sosial. Pendekatan ekonomi sila kelima dapat diterapkan untuk menghadapi ini yaitu apa? Ekonomi Pancasila itu kayak gimana? Bravo. Ya, betul. Kata kuncinya keadilan, kata kuncinya adalah pemerataan, gitu-gitulah ya.
supaya tidak ada ketimpangan gitu. Pokoknya antitesis dari kapitalisme ya, tapi juga tidak se ekstrim ekonominya komunis gitu aja kita. Ekonomi Pancasila itu. 18. Dalam menjalankan tugas, aparatur diharapkan mengamalkan nilai Pancasila. Penegak hukum ya dapat mengamalkan sila kedua. Nah, kata kuncinya tadi apa? Sila kedua Humanity. kemanusiaan, Humanity. sejajar, kesetaraan, ya, anti diskriminasi. Berarti apa Bravo, jawabannya? Pak. B. Bravo, bravo. Bravo, betul. 19. Pengamalan Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, bagaimana pengamalan sesuai dengan kedudukan masing setiap individu perlu mengamalkan nilai Pancasila sesuai kedudukan masing-masing karena ini pakai logika bisa nih, karena untuk menciptakan harmoni gitu ya. Pokoknya B, lihat Pak. aja yang positif ekstrim atau negatif ekstrim. Itu karakteristik ya soal atau jawabannya ya. Kemudian 20. Implementasi sila kedua dapat mencegah konflik sosial di tengah masyarakat yang heterogen karena Bravo. bravo. 21. Sila keadilan sosial dapat digunakan menghadapi ketimpangan ekonomi di era globalisasi yaitu dengan cara kalau UMKM bukan? ya betul ya kalau A itu kapitalisme, kalau C itu kapitalisme, D itu kapitalisme juga ya, E juga demikian. Dua-dua Pancasila sebagai ideologi berfungsi pemandu dalam mencikapi ancaman perubahan iklim. Pengamalan sila kedua dapat berkontribusi, tadi kata kuncinya, kerjasama antar negara, antar bangsa di dunia. Apa berarti? Dua-dua apa? Yang B, Pak. Ya, bravo. Sekarang 23. Penguatan nilai Pancasila penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan global saat ini. Dimaksudkan agar, bravo ya, dia sebagai pandangan hidup tuh ya. Dan sebagai ideologi, memberi panduan nilai agar mampu beradaptasi. Oke. 24. Menghadapi era globalisasi, Pancasila perlu diaktualisasikan. Implementasi sila keempat dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat demokrasi, yaitu dengan cara apa? Tadi, Musyawarah. musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan kebijakan publik. Tidak bisa dengan hanya mengandalkan apa? Tidak boleh apa? Ingat dulu. Tidak boleh apa? Dalam Pancasila sila keempat itu tidak boleh apa? Tirani, mayoritas. Ya, tirani mayoritas. Gitu ya. Tirani mayoritas. Jadi mentang-mentang dia mayoritas, dia tidak boleh apa namanya tirani. Mentang-mentang jumlahnya banyak gitu. Tidak harus menghargai perbedaan pandangan gitu ya, menghargai perbedaan pendapat gitu. Tidak boleh ada tirani mayoritas. Tirani mayoritas. Satu lagi apa? Tirani minoritas juga tidak boleh. Sama ya. Itu istilah saja gitu. Tirani di di soal yang sebelumnya ada kan itu ya. Atau di materi. Oke, lanjut. Itu sila keempat ya. 25. Sila pertama dapat mencegah intoleransi, yaitu dengan cara, C. ya, C ya. 26. Ateis itu apa? Beda sama agnostik ya. Jangan lupa ya, kalau agnostik itu dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak perlu pakai agama gitu ya. Gak Kalau B, yakin ateis, Pak. apa? ada Tuhan. Gak yakin ada Tuhan. Itu apa? Ateis. Ya, betul. E ya. Ya, Pak. 27 nih gampang. Kedatangan Paus dalam rangka menghormati antar pemeluk agama, kata kuncinya. Makanya antara teks dan pertanyaan, ini bisa juga dikembangkan jadi soal sesuai sila kedua juga bisa ini. Nah, ya kan? Tetapi konteks soalnya itu yang namanya literasi ya, memahami
antara wacana dengan pertanyaan, antara teks dengan pertanyaan. Di sini teksnya adalah kata kuncinya menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama gitu lah. Walaupun paus itu dari luar negeri, dari bangsa lain kan paus kan. Bisa juga ini dibuat jadi pertanyaan sila kedua, tapi diubah teks wacana dan pertanyaannya diubah sedikit misalnya gitu. Ya kan? Misalnya kedatangan paus ke Indonesia adalah bentuk wujud kerjasama antar bangsa yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Ya, ini menunjukkan bentuk Indonesia terbuka dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain dalam bekerja sama. Ini sesuai dengan sila kalau pertanyaan gitu apa sila keberapa? Halo? Kedua bukan, Pak? Iya, sila kedua. Gitu ya. Jadi jangan kata kuncinya yang harus kamu pahami tadi. Oke, 28. Kalau ini sih sila satu ya. Karena intinya apa menunjukkan sikap menghormati bekerjasama antar pemeluk agama gitu. 28. Sila ketiga Pancasila dapat digunakan untuk mengatasi ancaman individualisme dengan cara yang mana? Gotong, Apa? gotong royong. Oke, berarti C. 29 praktik demokrasi. Nah, ini banyak salah, bukan banyak. Ya, banyak lah. Yang waktu itu protes, Pak ini kenapa nggak sila keempat? Nah, kan tadi, sorry, ini kenapa nggak sila kelima? Ini kan hak hak juga Pak, hak itu kan sila kelima, iya. Tapi coba lihat teksnya, praktek demokrasi dalam pemilu yang mementingkan dan mengutamakan keluarga seperti anak. Kata kuncinya praktek demokrasi dalam pemilu yang menyimpang itu tidak sesuai dengan sila keempat, gitu loh. Karena tadi sila keempat itu harus mengedepankan apa prinsip demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, musyawarah, mufakat, pokoknya terkait dengan demokrasi, pemilu, pilkada, itu sila keempat. 30, apa strategi menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme? Dialog antar umat, Pak. Bravo. Ya, dialog, betul ya. Yang positif berarti ambil ya. 31. Nah, nanti ingat nih kosmopolitanisme ya. Ingat apa definisi kosmopolitanisme itu? Yang satu negara, Pak. Satu negara, jadi satu komunitas global. Bukan satu negara, Negara satu tapi dunia. Global. satu sistem global. Nah, uraiannya kayak gimana? Dengerin ya, dengerin nih. Nanti ada nih, kalau nggak salah ada nih satu soal lah, kalau nggak salah ya. Kosmopolitanisme itu kan dia bisa positif, bisa negatif. Tidak selalu negatif ya, bisa juga positif. Apa positifnya? Positifnya adalah ya terjadi dialog antar bangsa-bangsa di dunia, saling menghormati gitu ya. Kemudian terbentuklah sebuah komunitas global, ya kan, global community, global village gitu, yang mana antar sesama warga dunia saling menghormati, menghadapi ancaman bersama, misalnya pandemi, terorisme, kemiskinan gitu ya, sehingga mereka ada nilai-nilai common value sebagai warga global, ya kan, sebagai global citizen gitu. Nah, negatifnya adalah, nah justru yang muncul dominasi dari apa namanya value tertentu dalam hal sekarang misalnya ideologi Barat ya kan ideologi liberal gitu. Itu yang mendominasi. Nah, jadi yang terjadi bukan bukan terbangunnya sistem global atau global community, yang terjadi adalah dominasi dari Barat, ya kan, dari budaya Barat misalnya gitu, dari ideologi liberalisme. Nah, karena orang sudah mengutamakan sebagai warga dunia, maka nilai-nilai local wisdom, local identity, ya, itu mulai berkurang gitu. Karena yang dimunculkan bukan local identity, bukan bangsa negaranya, tetapi dunia gitu, sebagai sebuah keluarga besar. Nah, sehingga ini mengancam mulai hilangnya atau terkikisnya
nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai lokal, ya, nilai-nilai budaya. Yang ada adalah budaya global, global culture gitu ya, budaya budaya dunia gitu. Nah, budaya dunia itu depend on siapa negara yang kuat, ya nggak? Nah, siapa negara yang punya anggaran, punya dana, punya pengaruh gitu. Padahal tujuan kosmopolitanisme itu yang positifnya agar warga dunia merasa satu keluarga besar gitu ya. Nah, dan mereka bisa tinggal di mana saja, mudah beradaptasi dengan berbagai macam perbedaan budaya gitu. Nah, itu positifnya. Makanya disebut ada kan tumbuhan yang kosmopolit gitu ya. Pernah dengar kan ya biologi tumbuhan kosmopolit. Nah, jadi kosmopolitanisme asal katanya dari situ. Kosmopolit itu dia dapat hidup di mana saja, ya kan kosmopolit. Nah, gitu ya. Tumbuhan yang gampang hidup lah. Nah, di berbagai tempat, berbagai kondisi, kira-kira begitulah ya. Nah, itu kosmopolitanisme. Oke. Oke, itu jawabannya tadi udah ya. Jawabannya apa berarti yang dimaksud kosmopolitanisme adalah B ya. Kalau 32 bentuk nyata ancaman kosmopolitanisme yaitu Logikis. ya C ya. 33 kita sering melakukan kegiatan musyawarah dan seterusnya di RT. Coba harus betul-betul menjawab soal itu harus betul-betul teliti ya. Ada kata bukan, ada kata tidak, atau ada kata kecuali itu harus sensitif. Jangan tergesa-gesa. Hal yang tidak boleh dilakukan saat musyawarah misalnya gitu kan. Kecuali berarti tidak ketemu kecuali berarti jadi positif. Apa? Ayam. Ya, betul. 34. Nah, ini SWOT. Ingat kata kuncinya SWOT ya, jangan kemana-mana, jangan menghayal kemana-mana ya. SWOT itu kata kuncinya kalau internal, internal dalam diri apa? Strength ya, sama weakness itu berasal dari dalam diri. Kalau dari luar diri negaranya itu opportunity sama Red. apa? Sama threat gitu ya. Nah, bagaimana kalau strength sama opportunity, Pak? Nah, mari kita lihat. Beda-beda tipis tergantung narasinya nanti. Ini kan peta Indonesia. Terus ada teks. Gambar di atas menunjukkan letak geografis yang strategis. Letak geografis itu kan given kan ya. Nggak bisa diubah kan gitu. Dari sononya udah begitu. Berarti dalam dirinya. Berarti ini apa? Strength berarti. Letak yang strategis itu strength. Dilewati oleh 40% kapal dunia dalam apa namanya perdagangan internasional yaitu strength. Tapi kalau narasinya begini nih, letak Indonesia strategis, ya kan, yang mengakibatkan apa letak Indonesia strategis memiliki kekayaan laut yang banyak, melimpah, sehingga menyebabkan negara-negara lain mengimpor ikan dari Indonesia, mengimpor sumber daya laut yang tinggi dari Indonesia, negara-negara lain pokoknya bergantung kepada laut Indonesia. Nah, itu berarti opportunity gitu. Oke. Nah, ini berarti apa jawabannya nih? Yang Kemenhub, Pak. Yang sesuai sama Ya, yang Arab. 40%, betul ya. Kalau yang A itu apa? Strength apa apa? Apa opportunity? Strength. Rank, Strength. Kalau B, Pak. B Rank, Pak. Strength. strength. Kalau D, delta apa? Rank juga, Pak. Strength. Strength. Kalau E, Weakness, Pak. Mas. weakness. Oke, 35. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia memang religius apa jawabannya? Maksudnya delta ya. Data, data. Oke. 36. Berdasarkan data di atas nih ingat nih ya. Berdasarkan data di atas yang menunjukkan weakness Indonesia apa? Weakness. Gampang ini. Nanti kalau diubah soalnya konsepnya aja yang penting. SWOT itu. Ini jawabannya apa? Jam 4 nggak sih, Pak? 134. Berarti B ya. Kalau dua apa? Wah, strength. Strength. Kalau Hmm. 5?
Lingkungan. Opportunity kali ya Pak, kan masih Opportunities. prediksi. Strength juga gitu ya. Walaupun Strength. itu bisa dijadikan opportunity ya, tergantung narasi, tapi konsep dasarnya strength. Oke Pak. Oke, gampang itu. 37. Apa itu? Kesimpulan yang dapat diambil dari data di atas kecuali apa? Yang Yang kuantitas kualitas. yang D nggak sih Pak, kan Ya, kualitas ini. itu hanya kuantitas ya, kualitasnya enggak gitu. Delta. 38 wisata naik, intinya ya naik. Nah, ini kan yang nggak nyambung berarti ya. Pernyataan ini yang namanya literasi gitu. Hubungan antara teks wacana dengan pertanyaan, dengan jawaban. Pernyataan di bawah ini berupa kesimpulan yang dapat diambil dan berkorelasi berhubungan dengan data infografis. Kecuali ya, kamu udah tahu E ya, nggak ada hubungannya itu. Oke, 39. Nah, ini diperhatikan juga ini banyak yang keliru waktu itu ya, terjebak waktu ulangan itu. 39 apa? Bravo. Analisis SWOT apa? Bravo. Bravo. Ya, ya kan? Analisis SWOT yang paling lengkap tuh ingat ya. Ini diingat nih ya, analisis SWOT yang paling lengkap berdasarkan fakta KKN SDA. Bravo ya. Ya, diingat nih, nanti ada keluar tuh ya. Terakhir, ini gampang. Yang A Pak. Ya, A betul. Oke. Baik, sekarang terakhir yaitu yang hak warga negara ya, kisi-kisi lagi. Sekarang itu selesai ya. Sekarang nomor 7. Definisi dan konsep hak warga negara. Oke. Hak warga negara ada 3, ingat ya. Ini diingat nih, ini pokok banget. Hak warga negara di PPT ada 3. Ada hak asasi manusia. Ada apa lagi? Ada hak konstitusional. Sama ada hak legal ya, atau legal right. Nah, di e-labs juga ada. Silakan download tuh ya, di e-labs ada. Nah, kewajiban warga negara juga begitu. Ada kewajiban asasi manusia, ada kewajiban konstitusional, ada kewajiban hukum ya. Bedanya kalian udah tahu ya bedanya ya. Ini gampang. Kalau HAM ini bersifat universal ya, sebagai manusia gitu. Hak yang bersifat universal, yang fundamental, kan begitu ya. Anugerah dari Tuhan yang bersifat alamiah. Nah, kewajiban berarti kewajiban yang bersifat universal sebagai manusia gitu. Kalau hak konstitusional, hak warga negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga ada HAM di dalamnya. Kalau hak hukum, hak yang ada di dalam berbagai aturan perundang-undangan sampai peraturan yang level paling bawah. Kewajiban hukum juga begitu, kewajiban yang ada di dalam berbagai peraturan. Kalau kewajiban konstitusional, kewajiban warga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar gitu ya. Oke, itu udah paham ya. Nah, kemudian itu sudah jenis-jenis penjelasannya. Lalu kisi-kisi lagi ya. Kisi-kisinya sudah ada juga di e-labs. Definisi konsep udah, definisi HAM. Oke, HAM, HAM lah pokoknya ya, dan keluarga besarnya HAM lah. Oke. Tadi HAM sudah dijelaskan bahwa hak asasi yang bersifat pokok ya, dasar gitu ya, merupakan anugerah Tuhan ya, yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan gitu ya. Nah, ini perhatikan ya. Lalu kalau yang political right gitu-gitu itu nggak keluar ya, ini nggak keluar ini ya, karena kemarin ada kelas yang dijelaskan ada yang nggak gitu ya. Ini nggak keluar, nggak usah dihafalin ya, nggak usah dipahami. Nah, langsung ke sini. Menurut ICCPR ya, menurut teori HAM ya, ICCPR International apa namanya Convention on Civil and Political Right, ada 2 jenis HAM. Yang pertama derogable, kedua non derogable. Kamu sudah tahu kalau non derogable nggak bisa dikurangi, bersifat mutlak ya. Kalau yang derogable itu bisa dikurangi, ya kan? Nah, ini yang bisa dikurangi, ini yang tidak. Ini kamu udah paham lah pasti ya. Lanjut. Nah, loncat ke ini.
pelanggaran HAM itu kan ada dua ya, pelanggaran HAM yang berupa kejahatan biasa, ada yang pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM berat ada berapa? Ada dua jenisnya ya. Ada genocide, ada kejahatan kemanusiaan. Genocide, crime against humanity. Siapa yang bilang ini? Yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, jadi genocide. Genocide itu definisinya itu perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan ya, memusnahkan, menghancurkan, membersihkan seluruh atau sebagian ras atau bangsa atau agama atau etnik. Jadi bukan membunuh 100 apa 10 orang dibunuh gitu ya kayak Petrus. Petrus bukan genocide. Petrus itu crime against humanity. Ya kan? Jadi apa kata kuncinya? Maksud pembunuhannya itu untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras. Kelompok ras kan jutaan, Bo. Kelompok agama kan jutaan gitu loh. Jadi angkanya pasti fantastis gitu ya. Nah, makanya contoh kasus yang masuk kategori kejahatan genosida di sejarah Indonesia menurut para akademisi yaitu apa? Yang mana yang genosida? Yang mana nih? Yang mana yang Bantaian PKI, genosida? Pak. Baca dulu, yang mana yang G30S. genosida? G30S. Salah. Yang mana yang Yang genosida? pembunuhan aktivis PKI, Pak. Pemenjaraan dan pembunuhan aktivis PKI pasca 1965. Iya. Kalau pembantaian G30S, jenderal-jenderal diculik dibantai, ya itu bukan genosida. Ya bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan, ya kan? Gitu loh. Nah, karena apa namanya tidak massal seluruh atau sebagian ya ras. PKI kan bukan ras Pak, iya, tapi dia kelompok ideologi kan, gitu loh. Dan itu yang dibantai kan ratusan ribu ya, ratusan ribu gitu loh. Nah, kalau G30S di era Orde Lama, ini kamu ingat nanti nih ya, kalau Orde Baru ya itu, lihat aja tuh ya. Nah, kalau Semanggi itu kapan? Semanggi era apa? Pasca Halo? reformasi ya, Pak. Pasca. Ya, pasca reformasi. Kalau Marsinah, Marsinah kapan? Marsinah, pembunuhan. Marsinah itu Orde Baru ya, Pak. orde baru juga. Kalau Munir, Munir. Pasca reformasi. Pasca. Ya, era Megawati kalau Munir. Itu kejahatan kemanusiaan ya, Tanjung Priuk tadi, Semanggi ya. Penculikan aktivis, termasuk Munir juga. Perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang sistematis, tuh, meluas, yang ditujukan kepada sipil. Nah, pelaku pelanggaran HAM berat, ya dalam kenyataannya di Indonesia, bahkan di dunia adalah state actor kan. Nah, state actor itu dalam melakukan kejahatan HAM berat, pelanggaran HAM berat, bentuknya bisa sengaja dan tidak sengaja, atau kelalaian, atau pembiaran, abai. Ini banyak salah nih kemarin nih, waktu ulangannya harian ya. Ini diingat nih konsepnya ya. Act of commission itu ya langsung, sengaja, terencana, sistematis, ditujukan kepada kelompok tertentu ya oleh pelaku. Sebutlah pelakunya negara lah ya yang paling banyak kan aparatur. Dia disengaja, sistematis, direncanain gitu loh. Tapi kalau omission dia misalnya membiarkan ya membiarkan. Jadi negara juga bisa membiarkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, itu negara melakukan act of commission, apa omission. Jadi dalam satu peristiwa pelanggaran HAM berat, negara bisa melakukan kedua-duanya ya, commission maupun omission gitu loh. Dalam satu peristiwa contohnya ya, nih kalau gini nih, terjadi peristiwa Semanggi, ya kan? Sorry, Trisakti dulu dah, Trisakti. Terjadi peristiwa Trisakti, ditembak mahasiswa 4 orang karena demonstrasi oleh aparat. Ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Setelah terjadi peristiwa tersebut, negara tidak kunjung memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban. Pelaku utama, otak di balik penembakan itu tidak dihukum sampai sekarang. Oleh karena itu, negara sudah melakukan pelanggaran HAM berat berupa apa?
Apa kalau gitu, guys? Omission, Pak. Omission? Nggak dengerin. Ayo. Omission and commission, Pak. Iya, kedua-duanya dong. Kan negara sudah melakukan kejahatan kemanusiaan yang pertama tadi tuh di ceritanya, di narasi teks. Terus negara juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi korban, menegakkan hukum, mengadili pelaku, yaitu omission. Berarti kedua-duanya, boy. Makanya tergantung narasi ya. Narasi tergantung teks soal. Bisa juga dibuat commission soalnya. Bisa juga soalnya dibuat omission. Kalau misalnya gini, terjadi peristiwa penembakan belasan mahasiswa di depan Plaza Semanggi di dekat kampus Universitas Atmajaya pada bulan November tahun 1998 di era presidennya Habibie. Nah, peristiwa di atas merupakan pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan, ya kan? Yang bentuknya adalah apa? Omission. Com atau om? Om. Com atau om? Kalau teksnya kayak tadi, com atau om? Com. Com, Omission, betul Pak. ya, karena apa aparat melakukan penembakan, nah itu kan com. Nah, jadi gitu ya guys, paham ya? Semoga paham, gampang ini. Oke, itu pelanggaran HAM. Oke, kemudian ini diingat ya, diingat aja nih, kapan mana yang orde lama, mana yang orde baru, mana yang reformasi ya. PPT ada itu. Oke, lanjut. Sekarang pengadilan HAM. Pengadilan HAM di Indonesia ada namanya pengadilan HAM ad hoc. Apa definisi pengadilan HAM ad hoc itu apa? Pengadilan yang dilakukan sebelum ditetapkan aturan UU nomor 39 yang tahun 2000 itu, Pak. Kurang tepat. Itu nilainya 85 tuh. 100, ayo biar 100. Apa yang dimaksud dengan pengadilan HAM ad hoc? Pengadilan untuk kasus HAM berat yang terjadi sebelum adanya aturan yang mengatur tentang UU HAM itu bukan sih, Pak? Patokannya bukan undang-undang HAM. Kalau undang-undang HAM, ini nih, Undang-Undang Nomor Oh, 39 Tahun 99. Patokannya bukan berarti undang-undang sebelum ini HAM. dong, Pak, UU nomor 26 tahun 2000 itu. Iya, coba ulang lagi. Apa yang dimaksud pengadilan HAM ad hoc? Berarti pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya UU nomor 26 tahun 2000. Iya, berarti kalau ingin mengadili kasus 65, diadilinya di mana? Ad hoc. Ad hoc. Kalau pelanggaran HAM beratnya misalnya ya Munir, itu diadilinya di mana? Benar itu tahun berapa ya, Pak? 2004 ya? Iya, Berarti biasa. ya pengadilan HAM biasa atau pengadilan negeri gitu ya. Paham ya guys ya? Jadi patokannya tahun 2000 ya. Kok tahun 2000 Pak patokannya? Karena tahun 2000 tuh yang ada di PPT kelihatan kan Erik ya? Kelihatan, Pak. Karena tahun 2000 itu lahirnya apa? Undang-undang tentang pengadilan HAM. Kalau tahun 99, Undang-Undang HAM gitu ya. Oke. Nah, itu diingat tuh. Kalau apa namanya? Lembaga negara yang bertugas untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM. Komnas HAM. Gitu ya. Nah, oke. Oh, Pak, yang itu keluar nggak, Pak? Yang apa namanya? Yang pelanggaran HAM berat menurut ICC, Statuta Roma. Nggak keluar karena tidak semua kelas ternyata membahas pasat membahas itu. Ada kelas yang tidak dibahas. Itu nanti keluarnya pas semester 2 aja di materi hubungan internasional ya. Itu nggak keluar. Yang pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma ya, Rome Statute yang ICC itu loh. Yang terbaru kan si Netanyahu disuruh ditangkap oleh ICC itu ya. Nah, itu nanti nggak keluar ya, keluarnya nanti aja semester 2 di materi hubungan internasional aja. Karena kemarin nggak semua kelas membahas pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma ya, yang 4 itu nggak keluar, tenang aja. Oke, paham ya guys? Baik, kita sekarang ke soal ya. Soal
Soal apa sekarang berarti? Hak warga negara ya, mana dia? Mana soalnya? Warga negara. Silakan di ILABS ya. Kamu tahu di ILABS itu ada apa namanya latihan soalnya itu, guys. Oke, latihan soal AAS 3 berarti. Nah, ini kita lihat ya. Sekali lagi di ILABS itu bisa kamu cek ya. Nah, ini di ILABS yang mana? Ya, lihat aja itu. Khusus 1, 2, 3 ini nih. Tadi udah kita bahas ya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga berarti yang ini nih. Oke, yang hak warga negara ini nih. Nah, oke, baik. Nomor 1. Ini apa nomor 1? Satu apa? Hak, Gampang Pak. ini. Ya, hak ya. Kalau kalau yang dituntut wajib dilakukan gitu. Itu namanya kewajiban. Gampang itu pakai logika juga bisa ya. Ini soal ini kan ada kan kemarin kan makanya ya. Pokoknya kalau kamu udah latihan soal, kamu kerjain pasti kamu soal nilainya bagus. Apalagi sekarang dibahas lebih detail lagi. Harusnya 100 nih angkatan kamu nih PKN ini di ulangan AAS ini. 2. Nah, ini apa? Nomor 2 apa? 4, Pak. Apa? 4 bukan, Pak? Bukan. 3 dong, karena 3 itu konsekuensi kayak kita nih mendapatkan nilai baik karena menjawab soal. Jadi nilai kamu betul soalnya 10. Ya, kamu betul 8 karena memang kamu bagus gitu ya nilai 8. Karena kamu belajar ya kan? Apa karena kamu menjawab soalnya. Ntar dulu, minum dulu. Nah, karena kamu jawab soalnya benar, benar 8, salah 2, ya nilainya 8. Ya itu bukan 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 hak. Itu apa namanya konsekuensi aja gitu. Oke, tapi nanti ini kayaknya nggak ada ya di soal nanti. Tapi ingat dari soal yang kita bahas ini nih ada yang Pak Sat ambil lagi ya, walaupun dikembangkan gitu ya. Termasuk yang ulangan harian terakhir kemarin. Jadi 3 ini ya jawabannya C ini ya. Nah, kalau apresiasi itu memang hak kamu untuk mendapatkan apresiasi, penghargaan, penghormatan, kita dihargai. Apresiasi itu kan menghargai kan? Kita berhak untuk dihargai. Justru kalau kita direndahkan, orang itu tidak melakukan kewajibannya menghargai orang lain kan gitu. Nah, yang nomor 3 itu tuh bukan hak kewajiban, itu sebenarnya konsekuensi aja. Nomor 3, ini enggak ada hubungannya ini zaman dulu ini ya, karena masih ada hukum ini pelajaran kelas 1 yang hukum. Tapi anyway, kalau yang mau jawab siapa? Ada nggak yang bisa jawabnya? Nomor 3, iseng-iseng aja. Vox Populi. Ya, Vokpoli Vokday itu bukan hukum ya, tapi itu demokrasi. Suara rakyat, suara Tuhan. Oke, ingat pasal-pasal yang harus dihafalin ya, dipahami ya, bukan hanya bukan nggak usah dihafal kalimatnya, konsepnya aja yang dipahami. Kalau pasal 29 ayat 1, ini kan ya negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Apa jawabannya ini? Bravo, Pak. Apa? Bravo, Bravo. Kalau C itu yang kedua, Oh, ayat 2. bravo. Kalau Charlie apa? Itu sila keberapa? Kok sila? Pasal berapa? Sama tapi ayat 2. 29 ayat 2. Oke. Itu diingat ya, dua ayat itu ya. Apa? Satu pasal, 2 ayat itu. Pasal 29 ingat, 1, 2. Sekarang pasal 27. Kalau 27 ayat 1 apa? Intinya, nggak usah kata-katanya. Intinya, pasal 27 ayat 1 apa? Ujung hukum. Coba siapa yang bisa, jangan pendek-pendek itu ngomongnya. Ayo, sok. 27 ayat 1. Hak warga negara ya, Pak. Hak dan kewajiban warga negara. Bukan dong. Pasal 27 ayat 1 apa? Kedudukan yang ini bukan sih Pak yang sama di depan hukum. Terus?
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya, jadi di pasal 27 ayat 1 itu persamaan di depan hukum. Berarti hak ya. Lalu ada dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Berarti itu kewajiban. Ya, hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. 27 ayat 2 apa? Ingat nih ya, nanti keluar nih. 27 ayat 2 apa? Pasal 27 ayat 2 apa? Setiap warga negara berhak dapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ya, itu bahasa teksnya ya. Intinya hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan. Oke, pasal 27 ayat 3. Wajib bela negara bukan, Pak? Bukan wajib doang, ada hak juga. Ya kan? Hak dan kewajiban bela negara atau hak kewajiban pembelaan negara. Oke, ingat itu ya, 27. Lalu 28. Kalau kewajiban asasi manusia pasal 28 apa? J. Kalau 28J betul ya. Lanjut, 29 tadi sudah. 30 sekarang, ayat 1 aja. Kalau pasal 30 ayat 1 tentang apa? Bapak tadi yang 28 Hak itu konstitusional yang ya, J Pak. doang. Ya, yang J doang kalau 28. Tentang apa, PNI Pak, tadi? nggak masuk, Pak. Apa? 28I nggak masuk, Pak. Nggak masuk. 28 J Oh, tadi oke. tentang apa, Pak? Kewajiban asasi manusia kan. Oke. 29 udah ya, tadi 12. Oke, 30 ayat 1 apa? Tujuan warga negara bukan sih, Pak? 30. Bukan, ayo. Apa 30 ayat 1? Wajib ikut Pertahanan serta keamanan. pertahanan nggak, Pak? Apa kalimat gimana? Oh, bentar. Hak Bentar. dan kewajiban atau salah satu? Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, betul. Jadi ada hak dan kewajiban mempertahankan NKRI. Kira-kira begitu. Bedanya apa dengan bela negara? Ya, kalau bela negara mah luas cakupannya. Kamu belajar ini juga bela negara nih. Pak Satriwan ngajar PKN juga bela negara. Buang sampah pada tempatnya juga bela negara. Dan gitu ya. Menjaga lingkungan hidup juga bela negara gitu loh. Ya, apalagi membantu negara dalam berperang itu bela negara juga. Tapi kalau menjaga pertahanan, ya spesifik ke pertahanan. Oke, itu 30 ayat 1 ya. Dan terakhir 31 ayat 1 dan 2. Itu juga keluar. Berhak mendapatkan pendidikan. Itu pasal berapa? 31 ayat 1. Kalau ayat 2-nya? Pemerintah wajib membiayainya. Kalau pasal 31 ayat 2, hak apa kewajiban atau bagaimana? Coba. Yang 31 ayat 1 hak berhak mendapatkan pendidikan. Yang 31 ayat 2 hak juga sih, tapi kewajiban pemerintah. Ya, hak siapa? Hak warga negara. Kok hak warga negara? Bukan, baca yang benar. Aduh, gimana ini? Baca pasal 31 ayat 2 baca. Ayo. Ayo guys. Gampang itu. 31 ayat 2 apa? Yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya kan? Jadi pasal 31 ayat 2 itu isinya ada 2 berarti. Ya enggak? Kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar berarti kewajiban konstitusional. Terus pemerintah wajib membiayainya berarti kewajiban negara. Paham ya guys ya? Paham ya? Oke, 31 ayat 1 dan ayat 2. Jadi soalnya nanti tergantung tuh. Maksud tergantung bisa juga relate sama salah satu atau kedua-duanya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, itu yang pasal-pasal ya. Udah itu aja. Jadi nggak usah dihafal tapi konsepnya aja. Pak, jadi tadi yang Lanjut. ayat 1 yang mana, yang ayat 2 yang mana, Pak? 31 ayat 1. Gampang yang tadi.
Oh, maksudnya Setiap warga yang negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu 31. itu ayat 1 dan 2 jadinya ada 2. Ayat 1. Itu ayat 1. Itu ayat 1. Kalau Terus ayat yang ayat 2-nya, 2. ya tadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, Pak. Paham ya? Gampang itu. Kamu sambil googling juga bisa itu pasal 31 ayat 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2 gitu. Oke, paling gampang itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia satu hak, yang ayat 2-nya itu kewajiban. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti kewajiban negara dan kewajiban warga negara gitu ya. Kalau yang ayat 2, ayat 1 mah hak warga negara gitu. Oke. Berarti kalau pemerintah tidak memenuhinya, berarti pemerintah melanggar hak warga negara kan gitu kan? 27 ayat 3. Tadi udah nih, apa? Nomor 5 apa? Ayo, gampang. Cepat, cepat. Kewajiban bela negara, Pak. A ya. Oke, 6. Warga negara kan bela negara, Pak. Yang mana? Enggak, itu apa Cuma yang A pertanyaannya kan, apa? Pak. Menurut pasal A 27 ya. ayat 3. Ya, Dan A. kewajiban A ya. Nomor 6 apa? hak Konstitusional, Pak. konstitusional, Oke, nomor 7. asasi universal konstitusional sesuai dengan negara masing-masing. Oke, Deata 8. Kewajiban hukum, Oke, betul. Bravo 9. Kewajiban asasi manusia, Pak. Kewajiban asasi, betul. 28 ya. 28J. 10. Yang D, Pak. Yang E, kecuali ya. Oh, yang D. Oh ya, Delta. betul. Ya, Delta ya, Delta. Semua orang ya wajib, mau dia bule kayak gitu ya, Delta. 11. Pak, tadi 10 data ya. 10 Delta. Hanya bagi warga 11. negara, Pak. Apa? Hanya bagi warga PJJ negara. pas 11, Pak. 10 apa 11 nih? 11 deh, Pak, 10 dah. 10 mah deh. Sekarang 11. PJJ, Apa? Eko. Oh, Eko. Ya, betul. Berarti ini melanggar pasal berapa dalam UUD? Itu 31. Ya, pasal 31. Atau kalau begini, banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena biaya sekolah mahal. Pemerintah telah melanggar? Halo? Banyak anak di Indonesia putus sekolah karena biaya sekolah mahal. Ini telah melanggar 31 ayat 2. 31 ayat 2 termasuk 31 ayat 1. Kan hak warga negara untuk bersekolah. Iya nggak? Jadi kayak gitu ya. Jadi kedua-duanya saling terkait. Lanjut. 12. Apa ini? Kecuali undang-undang apa? Kawinan. Kawinan, Pak. Perkawinan. Jadi tergantung soal ya. Kata kuncinya gini. Setiap kejahatan pidana yang korbannya adalah usia anak, maka pelakunya jelas pasti melanggar undang-undang. Perlindungan anak. Iya, paham ya? Setiap kejahatan pidana yang korbannya adalah anak, pasti pelakunya melanggar undang-undang perlindungan anak. Sebaliknya, setiap kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak atau pelakunya adalah usia anak,
Maka dalam proses hukumnya, penegak hukum wajib mengacu kepada, SPPA. ya, itu kata kuncinya itu ya, SPPA dan PA. Khusus proses hukumnya SPPA. Khusus hak-hak anaknya PA. Gitu ya. Oke. Nah, jadi soalnya kayak gitu, kayak gini nih, tapi nanti dikembangkan gitu loh. Lanjut. 13. Tadi udah. Silakan. Ayo, 13 apa? Yang ini Pak. A. Oh ya, A. Ya, betul. A. 14. 14 apa? Wajib militer. Wajib militer. Apa? Wajib militer. Nah, tapi tergantung juga, makanya ya, tergantung kalau ilmu sosial mah gitu ya, tergantung teksnya, tergantung wacana. Ini wajib militer bisa juga dianggap melanggar hak warga negara kalau soalnya misalnya penilaiannya melalui debat gitu ya. Bisa ya kalau pakai debat atau pakai esai gitu ya. Nah, dengan argumentasi yang panjang tuh, kenapa wajib militer dinilai melanggar misalnya hak warga negara, misalnya gitu. Bisa tergantung argumennya kalau itu soalnya esai panjang ya atau ujiannya melalui debat misalnya gitu. Oke, jawabannya ini ya. E. 15. 15 apa? Itu 23 Pak. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Ya benar ya? Ya, betul. 16. Faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini dikembangkan ya, Pasat kembangin. Kamu jangan pusing. Kalau ada istilah internal, eksternal. Di PPT ada itu. Ya, di PPT ada nih. Jadi jangan pusing kalau di soalnya muncul faktor eksternalnya adalah gitu ya, atau faktor internal pelanggaran hak adalah gitu. Ya kan? Nah, jadi karena faktornya memang dua secara umum. Faktor dalam diri manusia dan faktor di luar diri manusia. Kalau yang dari luar, ya tadi ya misalnya aparat yang tidak tegas, ya adanya apa namanya itu aparat yang bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, gitu ya, lingkungan sosial dan seterusnya itu eksternal. Sebaliknya adalah internal. Oke, itu kata kuncinya ya guys ya. Itu kata kuncinya. Oke, baik lagi. Berarti apa jawabannya ini? C. C. Ya betul, tuh kan itu Ya, nggak siapa? nyambung. Ya betul, BNN melakukan apa namanya kampanye lah ya agar anak-anak tidak pakai narkoba. BNN sebagai wakil dari negara, pemerintah berarti melakukan apa? Kewajiban negara ya, kewajiban negara gitu ya. Oke, lanjut. 18 pasal 30 ayat 1 apa tadi? Bela negara bukan sih Pak? Yang A. Kok bela negara? Bukannya bela negara. Kan Hankam, Hankam. Mempertahankan. Mempertahankan. Iya, yang A. Yang A ya. Oke. Bela negara kan 27 ayat 3. 19, jangan lupa baca soalnya baru ke teksnya supaya nggak dua kali kerja. Ini berarti apa? Pelanggaran hak asasi manusia ya. Oke, B. 20, kewajiban konstitusional apa? Jaga pertahanan. Iya, betul. 21, alasan pentingnya menghormati hak orang lain. Nah, ini ini memang banyak yang nanya kemarin. Walaupun besok soal ini nggak ada ya. Maksudnya hak kita dibatasi hak orang lain itu kayak gini. Misalnya Erik berhak mendengarkan musik.
ya kan di kelas. Tapi orang juga berhak untuk nyaman gitu loh. Orang juga berhak untuk tidak diganggu. Orang juga berhak untuk tidak bising gitu. Gitu ya. Nah, kenapa enggak yang apa namanya C di dalam hak orang lain tergantung hak kita? Masa sih? Coba Erik berhak untuk minta uang jajan ke ayahnya. Berarti Pak Sat juga berhak dong minta uang jajan ke ayahnya Erik gitu kan. Karena hak orang lain terkandung dalam hak kita itu kan enggak. Ya, tidak selalu gitu. Tapi kalau hak kita dibatasi oleh hak orang lain, ya makanya hak kita itu kita gunakan dengan menghargai hak orang lain gitu lah maksudnya. Itu maksudnya. Ya, dua-dua. Agar hak dan kewajiban warga negara terpelihara, negara punya kewajiban kecuali apa nih? Apa jawabannya? Agar hak dan Yang C kewajiban mungkin Pak, warga yang beda negara sendiri yang C. apa, Rik? Ini kita lagi bahas pemerintah kan ya Pak. Berarti yang C Ah. soalnya warga negara Oh ya. iya iya, C ya, betul betul. Karena nggak nyambung ya. C, 23 gampang ini. D, Pak, D. Pada aparat Pak. Yang D. Ya, betul. Aduin. 24 bentuk nyata diskriminasi C, C C. ya. C C. lagi. C. 25 25 nah anak tunarungu bersekolah di sekolah umum. Ya kan? Dia merasa berhak bersekolah di sekolah umum. Sikap anak tersebut gimana? Tepat. Soalnya kan A, ada A, A. di pasal Ya, 31. karena ada sekolah inklusi. Jadi anak-anak yang disabilitas itu berhak sekolah di sekolah kayak kita. Di lab school juga dulu ada anak yang disabel ya. Anak yang tuna daksa sama yang tuna rungu. Jadi dia tuli ya, dia tidak mendengar. Terus gimana dia belajar, Pak? Ya dia sudah terbiasa melihat gerak-gerik gerak-gerik mulut kita ya dalam berbicara. Terus dia juga membacanya bisa kan dia tidak tuna aksara ya, dia tidak tuna netra juga gitu, dia bisa baca. Nah, itu dia berhak justru ya. 26. Nah, ini kan panjang teksnya nih Trisakti bla bla bla. Baca soalnya dulu aja. Bentuk pelanggaran HAM berdasarkan peristiwa di atas, baca peristiwanya apa kan gitu kan. Nah, ini bisa dikembangin ini soalnya kan. Apa bentuk pelanggaran HAM beratnya apa? Crime against humanity. Ya. Terus kalau soalnya dikembangkan misalnya pelanggaran HAM berat oleh negara jenisnya apa gitu dalam berdasarkan soal di atas yaitu act of commission ya. Action. Nah, karena tidak ada teks yang menuntut tidak ada teks yang menjelaskan di soal bahwa negara abai terhadap kewajibannya untuk melindungi pelaku melindungi korban, memenuhi hak-hak korban dan mengadili pelaku. Kalau ada kata-kata itu berarti dua-duanya gitu ya. Com maupun om. Kemarin ada tuh kan, kemarin kan banyak yang salah ternyata. 27. Pernyataan yang tidak benar mana? Yang B Pak. Apa, Rick? Yang B Pak yang tidak benar Pak. Oke. Oke, dikit lagi HAM. Nah, definisi HAM kamu tahu ya, kecuali kecuali delta ya, delta. Delta. Sekarang 29. Apa? Upaya, solusi. Ada juga di PPT ya. Solusinya apa? Yang Kecuali D apa Pak? Yang D. apa? Yang D bukan Pak. Iya, Delta. D. Kenapa? Karena ini nggak relate langsung dengan upaya untuk apa namanya mengatasi kasus pelanggaran hak kewajiban. Di PPT ada. Ya nih, buka PPT-nya nih ya. Kemarin juga ada yang tanya tuh, kenapa itu Pak? Katanya gitu ya. Ya pertama secara teori itu ya, secara konsep. Nih, solusinya ada di PPT karena ini dia. Oke, nih. Nah, dikembangkan dengan bahasa yang berbeda saja gitu. Jadi
kan pelanggaran hak. Ya, misalnya terkait kekerasan. Kenapa terjadi kekerasan? Itu kan melanggar hak anak ya. Karena apa? Misalnya kurang tegasnya aparat ya. Eh, Misalnya apalagi tadi faktor yang tadi tuh faktor-faktor ya kamu sudah tahu rendahnya pendidikan. Kenapa terjadi pelanggaran hak? Penyalahgunaan teknologi kan itu kan ya saling terkait ya. Nih. Kemudian apa? Kenapa terjadi dia menjual beli produk pornografi karena desakan ekonomi, misalnya gitu ya. Itu faktornya kan ya. Nah, ada faktor psikologi karena dia kecanduan kepada HP. Itu faktor dalam dirinya. Berarti solusinya terkait dengan itu. Solusinya apa? Diberikan rehabilitasi misalnya gitu ya. Kemudian apa namanya direhabilitasi atau dirawat medis bla bla bla. Saling terkait aja antara faktor dengan solusi. Itu pasti saling terkait. Oke, dikit lagi ya. Nah, itu jawabannya ya, guys. Jadi jawabannya adalah D. 30 penyebab pelanggaran HAM dalam diri. Nah, kayak gini nih, tadi udah kan ya. Dalam diri gitu, berarti yang dari luar ya. Kecuali berarti yang dari luar, karena ada kata kecualinya. Nah, jadi cuman ada apa ya, revisi ya. Intinya kamu nanti lihat di dalam PPT ya, mana yang internal, mana yang eksternal. Kemarin soalnya ada yang kebalik itu. Nah, jadi ada yang tadi sudah di PPT ya, kamu ingat aja itu ya. Faktor penyebab pelanggaran hak tadi ya. Kemudian faktor eksternal, ini pasat balik aja nih ya, karena ada kecuali gitu. Berarti yang di luar dirinya ya, faktor eksternal. Kecuali berarti internal. Misalnya apa ya, penyalahgunaan kekuasaan. Sorry, kok penyalahgunaan kekuasaan? Rendahnya Sekarang juga. rendahnya kesadaran ini ya, ini ya, rendahnya kesadaran mentaati aturan karena itu dalam apa namanya diri. Persamaan hak memberikan suara ini adalah hak politik, ya. Tapi itu nggak keluar ya, ini nggak keluar nih, guys. Ya, yang gini-gini nggak keluar karena ada kelas yang nggak dijelasin. Personal right, economical right itu nggak usah dihafal karena nggak ada ya, nggak keluar. Tapi ngomong-ngomong, iseng-iseng nomor 33 jawabannya apa? Ada yang tahu? Political rights bukan, Pak? Political. Ayo, Personal right bukan, Pak? hak politik atau hak personal? Politik, Pak. Apa tadi jawabannya? Personal right. Personal right. Kalau pemilu baru political right. Lanjut, dipilih memilih itu political right. Memilih, dipilih, menyampaikan apa namanya apa pendapat saat bermusyawarah, menentukan keputusan, nah gitu. Tapi kalau apa namanya menyampaikan kritik di muka umum media sosial itu personal right. Soalnya kan kritiknya bisa aja bukan kritik politik kan, ekonomi, lingkungan hidup gitu ya. Itu personal right. 34 hak ekonomi walaupun ini nggak keluar juga ya, ini nggak ada ya karena nggak dijelasin. Cuti, upah sama jual beli 134. Nomor 35. Apa 35? Derogable. Dero, ya betul, derogable. 36 Non derogable right. non derogable ya yang tidak dapat dikurangi. Bukan, 36, 36. Oh salah. Oh 36. Apa? Bebas dari penyiksaan Pak yang non derogable. Ya, oke. Ya, 37 Genocide. Tidak. genocide. 38 Trisakti korban. apa? Yang bukan, yang Munir. bukan. Munir. Munir. Ya, Munir itu zaman setelah reformasi ya tahun 2004 gitu ya.
sisanya adalah apa namanya zaman Orde Baru gitu ya. Semuanya ini adalah commission, kecuali ada narasi yang menunjukkan commission dan omission itu kata kuncinya ya. 39, nah ini nggak keluar ya. Yang tadi Pasat bilang ya, ini untuk semester 2 aja hubungan internasional. Tapi iseng-iseng bolehlah. Yang kelas yang udah diajarin. Ini apa? 39 apa? Bukan PL. Apa? Terorisme bukan sih, Pak? Teroris. Ya, terorisme. Karena yang 4 lain itu adalah pelanggaran HAM berat menurut Rome Statute. Terakhir 40. 40. B. Apa? 40. 40B bukan, Pak? Ya, bravo. Oke, baik. Terakhir, Pasat mau cek dulu soalnya udah semua belum? Ini kayaknya lengkap banget ini. Di dibahasnya minimal 95 nih kamu nih harus ini. Dulu ya, saya cek dulu ya. Udah, sudah, liberalisme, oke. Oke, dimensi idealitas, fleksibilitas, oke, sudah. Terus, ntar ya. Sila-sila Pancasila sudah. SWOT, sewot, sewot sudah. SWOT sudah. Yang undang-undang terakhir. Ada berapa undang-undang yang kita bahas dalam kekerasan itu? Tolong jawab. Ada berapa undang-undang yang dibahas 7 dalam bukan, Pak? kekerasan? 7, Pak. 7. Salah, kalau 7 salah lah. Tuh kan nggak cermat kan? Oh, 6 berarti UU 6, UU 6. Satunya lagi, Iya, yang satu mah bukan undang-undang. Yang satu apa? iya, Yang satu. Kemendikbud bukan sih? Iya, Permendikbud. Nah, itu tuh. Itu buktinya kamu terburu-buru kan, terjebak kan? Undang-undangnya 6 yang dibahas. Satu, peraturan menteri, ya nggak? Oke. Coba sebutin apa saja undang-undang yang dibahas di dalam PPT, apa presentasi. PPKS, Terus, lanjut, cepat, PPA, cepat. Oke, Pornografi, pornografi, terus. terus PA, SPPA, PA, terus SPPA, PA, ITE, KDRT. iya. Nah, pertanyaannya, tolong jawab ya. Tadi sudah ya, untuk melakukan proses hukum terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan pidana, maka polisi harus mengacu kepada undang-undang apa? SPPA, SPPA. PPA. Apa yang dimaksud dengan usia anak? Banyak salah kemarin tuh, kejebak soalnya. Bawah 18 tahun termasuk yang masih di kandungan, Pak. masih di kandungan. Oke, baik. Di dalam SPPA, intinya apa? Kalau ada kasus-kasus ya pemerkosaan yang kayak di Palembang itu, yang kita bahas, bla 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 itu ya. Pokoknya pelakunya anak. Intinya penegak hukum harus mengacu kepada prinsip-prinsip, misalnya apa? Restoratif justice, Versi. diversi, atau apa yang lain. Pokoknya mementingkan hak anak, pokoknya mau anak pelaku kayak mau anak korban, pokoknya bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang yang baik. Dia berlangsung kehidupannya. Ya, anak diberikan rasa keadilan. Pokoknya kepentingan terbaik bagi anak dah, walaupun dia pelaku gitu loh, guys. Makanya di dalam SPPA tidak boleh hakim membuat keputusan vonis bagi anak seumur hidup kan. Nggak boleh juga hukuman mati, nggak boleh juga 20 tahun. Maksimal penjara bagi anak berapa tahun? 10. 10 Berapa? tahun, Pak, setengah dari maksimal hukuman di Indonesia. Nggak, kalau hukuman tahunnya maksimal berapa lama? 10 Berarti tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kenapa anak nggak boleh dihukum maksimal? Hukuman 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati. Karena dia masih punya apa? Masa depan. Dia belum berkembang ya pemikirannya, sikap tindakannya, belum terdevelop kata kalian kan dulu kan. Nah, jadi prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan hidup anak, tumbuh kembang anak. Tuh, makanya ada restoratif justice, ada diversi. Apa perbedaannya?
antara keduanya atau kedua-duanya dipakai kan oleh Undang-Undang SPPA kan? Kalau diversi apa? Diversi? Khusus anak. Apa anak-anak aja? Apa diversi? Diversi khusus anak, Pak. Penyelesaiannya di luar pengadilan. Ya, menyelesaikan proses hukum pidana yang mestinya di pengadilan ya anak, tetapi diselesaikan di luar pengadilan gitu. Itu diversi. Kalau restoratif justice bagaimana mengedepankan prinsip dialog, musyawarah antara keluarga korban, keluarga pelaku, ya kan, pihak ketiga gitu. Walaupun sudah dalam persidangan. Tapi kalau diversi sebelum masuk ke persidangan, ya penegak hukum melakukan penyelesaian kasus pidananya di luar persidangan. Itu diversi. Kalau restoratif justice, even sudah bersidang pun boleh pihak ketiga tetap melakukan upaya restoratif justice. Dan restoratif justice bisa untuk orang dewasa, bisa untuk anak. Paham ya? Kalau diversi hanya anak. Oke, tadi pengadilan HAM ad hoc sudah itu ya. Oke. Pak, tadi kalau yang belum masuk pengadilan tuh diversi. Oh ya, usia sekarang umur. Umur berapa anak yang bisa dijerat dengan hukum pidana? 12 sampai 18. 12 sampai 18. Usia berapa anak yang dapat dipenjara karena melanggar hukum pidana? 12 sampai 18. 14 sampai 18. Bagaimana sanksi hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan pidana kalau umurnya di bawah 14 tahun? LPK, aduh lupa lagi. LPK A S. ya. PKA. PKS ya, Bukan. PKS. LPKS, LPKS dong. LPKA mah itu penjara anak, Iya, iya, boy. iya. LPKS. Bukan 14 tahun udah LPKS. boleh masuk penjara, Pak. Apa? Bukan 14 tahun itu udah bisa dimasukin penjara anak. Tidak. Baca di SPPA. Udah dibahas itu waktu presentasi kemarin yang malam-malam tuh yang susulan. Bapak kalau LP. yang Bukannya 14 sampai 18 tahun, Pak, yang boleh dipenjarain anak itu. Oh iya, ya. Memang 14 sampai 18 yang dibahas tadi. Itu boleh dipenjara, betul. Saya pikir tadi 12. Kalau 12 belum. Kalau 12 13 tuh di belum. LPKS apa di LPKA, Pak? Kalau yang mana? Yang 12 tahun. LPKS dong. Kalau 14 tahun LPKA berarti. Nih dengerin nih, 13, 12 itu LPKS. Atau dirawat oleh negara, atau direhabilitasi oleh negara, atau bahkan dia bisa dikembalikan kepada orang tua. Kalau orang tua nggak sanggup bisa dirawat oleh negara di LPKS. Kalau dia 14 tahun ke atas sampai 18 ya, jangan 14 tahun ke atas, 14 sampai 18 dia bisa di lembaga LPKA alias penjara anak. LPKA apa? Lembaga? Ada yang tahu LPKA apa? Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ya, alias penjara anak ya, guys. LPKA itu ya. Oke. Itu 14 sampai 18 ya. Paham itu ya? Kalau LPKS itu di bawah 14 tahun. Oke, kayaknya udah dah. Kalau solusi solusi yang preventif, kuratif itu kamu sudah tahu ya, intinya sesuai dengan permasalahannya apa gitu-gitu aja. Apa namanya? Misalnya untuk yang kecanduan pornografi, apa solusinya coba? Kira-kira solusi preventif maupun kuratif apa? Membatasi penggunaan gawai, ya kan? Kalau anaknya sudah kecanduan misalnya, jangan masuk ke pesantren, itu mah pesantren jadi negatif seolah-olah tempat cuci-cuci. Nggak perlu belajar dari buku, nggak. Oke, nggak perlu. Jadi cukup belajar tadi apa tadi? Soal-soal tadi udah dibahas ya, tinggal ingat-ingat aja dari soal yang tadi plus dari PPT. Udah, pokoknya Pasat ngambil soalnya dari soal-soal yang sudah diupload, latihan soal AS di Labs plus yang kemarin walaupun di apa namanya dikembangkan. Oke ya, kayaknya Pak, mau nanya jelas lagi banget. bentar. Apa kan sih? Tadi yang di luar pengadilan tuh diversi apa?
Apa? Di Yang luar di luar pengadilan itu diversi, ha. diversi. Berarti kalau restoratif justice itu udah diadili. Ya bisa pas sudah diadili, tetap bisa restoratif justice walaupun sudah proses pengadilan. Oke, Pak. Ya, Sama yang itu Pak, yang omission tuh jadi bisa dua-duanya ya. Bisa maksudnya kan ada tadi yang salah satu doang, tapi bisa jadi kayak kedua-duanya. Tergantung dua-duanya juga bisa. narasi soal, tergantung narasi soal. Ya, paham nggak, Kinzi? Iya, paham kan. Kalau yang commission yang disengaja. Ya, ya disengaja, diniatin, ya sistematis, direncanain. Kalau apa? Omission itu abai, dia membiarkan, mengabaikan. Harusnya kan pemerintah itu melindungi korban, menangkap pelaku, memenuhi hak-hak keluarga korban, tapi justru pemerintah abai terhadap kewajiban itu. Ya, berarti pemerintah melakukan omission juga. Jadi dua-duanya. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, guys, kayaknya ini lengkap banget ya, serius loh ya. Ini kita detail banget. Nah, soal waktunya sesuai dengan di surat, ternyata diperpendek ya, hanya 60 menit, 1 jam. Dan soalnya 30 soal saja. Semuanya sudah kita bahas. Sekali lagi, Pak Sat bilang nih ya, semua sudah dibahas. Dan berharap minimal 95 nih nilainya nih. Minimal tuh ya. Karena detail banget itu ya. Gitu. Untuk yang E sama kelas apa namanya B, hari Selasa ya, langsung di kelas habis UAS kita langsung apa namanya ulangan harian yang kemarin kita sempat tertunda. Nanti diawasi oleh Pak Sat satu lagi sama guru yang lain karena berbarengan. Sip, terima kasih teman-teman. Semoga nilai UASnya tinggi-tinggi semuanya, termasuk nilai PKN. Yang tidak amin nilainya kecil ya, yang amin nilainya tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Makasih Pak. Makasih banyak Pak.